Baik, teman-teman, kita lanjutkan terkait dengan penjelasan. Ini video kedua masih mengenai berkas rekam medik atau form simulasi yang kami pakai di stase manajemen keperawatan kami. Kalau di video sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana asesmen awal keperawatan dilaksanakan sampai dengan pemprioritasan masalah keperawatan yang diambil oleh PPJA. Di video ini kita akan melanjutkan tentang perencanaan keperawatan yang dilakukan oleh perawat atau perawat penanggung jawab asuhan dalam hal ini. Kita pada video sebelumnya sudah sampai pada topik ini, yaitu tentang pengangkatan masalah keperawatan berdasarkan prioritasnya. Sudah dijelaskan juga bahwa kondisinya nanti akan beragam ya. Ada PPJA langsung yang berhadapan dengan pasien dan dia langsung melakukan sendiri asesmen sehingga dia langsung bisa melakukan penamaan atau ngasih nama, parab, dan tanggal pelaksanaan asesmen di sini. Tapi ada juga kondisi kadang PPJA tidak selalu menghadapi pasiennya di awal-awal pasien masuk sehingga memungkinkan harus dilakukan asesmen oleh yang bukan PPJA atau teman perawat yang lainnya, sehingga nanti ketika ada waktu pas bersesuaian PPJA datang atau bersif dinas, PPJA bisa meng-cross-check, mereview apa yang sudah dikerjakan, dia bisa memvalidasi dengan membubuhkan tanda tangan. Jadi fleksibel aja sebenarnya. Pada video ini kita akan membicarakan tentang penggunaan form perencanaan keperawatan ya. Kalau di sini kan kita dikasih petunjuk nih bahwa form perencanaan di tempat kami terdiri dari diagnosis, luaran, dan intervensi seperti yang biasanya kita lihat di beberapa form perencanaan di rumah sakit. Pada kesempatan ini nanti mahasiswa kami akan menggunakan form modifikasi dari form ini. Saya kasih contoh, kita tadi ada berbicara tentang pola napas tidak efektif ya di video sebelumnya. Nah ini kami sudah menerapkan menggunakan form perencanaan menggunakan triple S ya, ada diagnosis, luaran, sama intervensi. Jadi saya contohkan atau saya jelaskan dulu. Di headernya ini di sini ada pola napas tidak efektif sebagai bahasa masalah keperawatan. Di SDKI itu mengenal kategori, ada 5 kategori. Kategori pertama itu fisiologis, subkategorinya respirasi ya. Jadi ini udah bawaan headernya. Yang perlu teman-teman operasionalkan nanti adalah ditulis di sini nama pasiennya siapa, nomor rekam mediknya berapa, tanggal dibuat perencanaan itu tanggal berapa ya. Nah, yang membuat nanti apakah PPJA langsung atau perawat yang lain yang membuat rencana asuhan kalau PPJA-nya nggak ada. Nah, kalau perawat yang lain yang membuat perencanaan bisa ditulis di sini dan diparab. Ketika nanti PPJA-nya datang bersip, PPJA bisa ngecek apa aja yang sudah disusun oleh perawat selain PPJA tersebut, apakah dia berkolaborasi, berinteraksi melalui sambungan telepon atau WhatsApp atau apa ya media dia berkomunikasi dengan PPJA-nya, tapi nggak ada salahnya PPJA juga melakukan review dan cross check. Setelah itu membubuhkan tanda tangan dan namanya. Nah di sini form yang biasanya digunakan mahasiswa untuk form ya masalah keperawatan yaitu pola napas tidak efektif. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal apa ya istilahnya kasih tanda centang ya di bulat-bulat yang ada di sini. Jadi istilahnya apa yang menyebabkan pola napas tidak efektif sesuai asesmen tadi, tinggal teman-teman cari di sini ya. Tinggal teman-teman cari yang bersesuaian, itu yang ditandai dengan tanda checklist ya. Nah, itu penyebabnya apa, kemudian data objektif, data subjektifnya apa, ada gejala tanda mayor, ada tanda minor, khas pada SDKI ya di sini. Tinggal dicontreng. Kondisi klinis jika bersesuaian juga bisa dilakukan pencontrengan di sini. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang luaran dan intervensi sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalau di luaran kita mengenal ada luaran utama, ada luaran tambahan.
Kalau di intervensi ada bahasanya intervensi utama, ada intervensi tambahan atau intervensi pendukung ya. Nah, kalau kita jabarkan sampai sebanyak itu, intervensi pendukung sebenarnya sangat banyak dan belum mungkin saya sediakan untuk pada kesempatan ini aja udah 2 lembar nih untuk perencanaan pola napas ya, pola napas tidak efektif. Ini hanya memuat loh sebenarnya untuk intervensi utama 2, yaitu subnya manajemen jalan napas dan pemantauan respirasi. Intervensi pendukungnya sebenarnya banyak. Nanti mungkin bisa diimprove oleh teman-teman mahasiswa, silakan saja. Jadi cara operasionalnya begini nanti. Jika di STKI atau penegakan diagnosis tadi dicontreng, di luaran juga nanti tinggal dicontreng ya. Kita jangan lupa selalu mengingat tentang SMART ya, spesifik, measurable, achievable, reliable, time untuk luaran. Jadi di sini kita harus menuliskan sebagai PPJA berapa target waktu dan berapa kali pertemuan untuk pola napas tidak efektif ini bisa diselesaikan dengan indikator apa, dengan kriteria apa ya. Bisa kita kasih waktu di sini dalam berapa kali kesempatan dan berapa menit atau jam ya. Di sini luaran utama ada pola napas dan luaran tambahannya ada tingkat nyeri ya. Ya kali aja pola napasnya tersebut diakibatkan oleh situasi nyeri yang dialami pasien itu sebagai contoh. Kita pakai yang luaran utama dulu tentang pola napas tidak efektif, artinya kan luarannya kita maunya tuh pola napasnya bagaimana. Nah, indikatornya ada di sini. Bisa teman-teman nanti kasih tanda lingkaran atau ditandain lah. Istilahnya mana indikator yang menunjukkan pola napasnya itu nanti efektif lagi. Karena masalah keperawatannya kan pola napas tidak efektif di sini. Artinya kan harusnya pola napasnya efektif lagi dengan indikator apa. Ya. Dari skala berapa menjadi berapa, di sini ada skalanya. Ini juga ada indikatornya. Skalanya berapa jadi berapa. Oke, kita lihat secara detail. Misal, yang dikatakan pola napas itu misalkan membaik. Misalkan, gimana? Apa tandanya? Ini bisa dilihat ada ventilasi semenit, misalkan berapa frekuensinya yang terjadi saat asesmen, apakah beradipnu atau takipnu. Nanti waktu bicara tentang indikator pola napasnya itu efektif atau baik, gimana tentang ventilasi semenitnya? Ya, bisa dipakai skala ini, misalkan dari skala awalnya menurun jadi meningkat, berarti kan skala 1 menjadi 5. Ini bisa ditulis di sini dan di sini dibundarin sebagai indikator yang dipilih. Kemudian tentang indikator yang lainnya adalah misalkan dyspnea. Yang awalnya dia terjadi dyspnea, sekarang harapan kita berarti dyspnea udah berkurang atau tidak ada ya. Karena kondisi harapan kita mulai membaik, keluaran kan harapannya. Artinya kan yang awalnya dyspnea-nya itu meningkat dari skala 1 menjadi 5, misalkan tidak ada lagi atau menurun. Penggunaan otot bantu nafasnya, kalau misalkan di awal-awal tadi ada, artinya kan harapan kita yang awalnya penggunaan otot bantu nafas itu meningkat jadi menurun. Gitu. Itu tinggal ditandain ya di sini. Begitu juga dengan indikator yang lainnya tentang frekuensi napas, kedalaman napas, ekskursi dada, ini bisa diambil ya. Kemudian skalanya ini udah. Jadi silahkan dimanfaatkan sebagai seorang perawat penanggung jawab asuhan harus benar-benar bisa merencanakan asuhan berdasarkan luaran yang kita tetapkan sebelumnya ya. Ini luarannya ditentukan. Kemudian untuk intervensinya adalah cara kita untuk mencapai luaran yang ditetapkan. Ya, jadi harus berdasar. Kita menegakkan suatu diagnosis, menentukan dulu luaran kita mau gimana pasien kita.
Kemudian dengan cara apa mencapai luaran untuk menghilangkan masalah-masalah keperawatan yang ada tadi, kita gunakan intervensi di sini. Intervensi harus sinkron ya dengan luaran yang kita tetapkan. Ya, misalkan tadi kita mau dia mengalami perbaikan indikatornya itu, misalkan frekuensi nafasnya menjadi normal, kedalaman nafas, kemudian tadi penggunaan otot bantu nafas, kemudian dyspnea berkurang. Dengan apa kita bisa mencapai hal tersebut, ya kita gunakan intervensi. Ya di sini ada intervensi utama, manajemen jalan napas, dan pemantauan respirasi. Ada dua label intervensi yang saya ambilkan sebagai intervensi utama ya. Boleh saja nanti ditambah di intervensi pendukung. Kita bahas yang tentang psiki dulu. Jadi kalau di psiki uniknya sudah dikategorikan berdasarkan OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kita sebagai PPJA tinggal memilihnya. Mana tindakan-tindakan yang bersesuaian dengan ranah observasi. Biasanya kan kata-katanya tuh monitoring, ya, observasi. Kalau di sini kan monitor pola napas, apa aja frekuensi kedalaman usaha napas itu bisa dilihat. Kemudian terapeutiknya apa? Misalkan kita posisikan semi-volar atau volar. Kemudian lakukan fisioterapi dada kalau misalkan ada misalkan sekret yang tertumpuk bisa dipakai. Nah, di sini juga ada tindakan edukasi, ada tindakan kolaboratif bisa dipakai juga. Nah, itu tadi terkait dengan intervensi yang bisa digunakan ya. Silakan dipakai form ini, silakan dimodifikasi, digunakan sebagaimana mestinya ya. Mungkin itu sih penjelasan dari saya. Sesuaikan aja nanti observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi jika bersesuaian dengan tindakan-tindakan medis. Oke. Semoga bermanfaat penjelasan video singkat tentang perencanaan asuhan ini. Kita nanti lanjutkan di video berikutnya tentang pendokumentasian implementasi dan pendokumentasian evaluasi perawatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.